Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. As-sababul khamis al-munasabatul khafiyah bainal muhibbi wal mahbub. Idrubba syakhsaini tata'akkadul mahabbatu bainaha la bisababi jamalin aw hazzin walakin bimujarradi tanasubil arwah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Wa qad haqqaqna dhalik fi kitabi adabis suhbah inda dzikril hubbi fillah falyatlub minhu li'annahu aidan min ajaibi asbabil hubb. Fa idzan tarji'u aqsamul hubb ila khamsati asbab wa huwa hubbul insan wujuda nafsihi wa kamalahu wa baqa'ahu wa hubbuhu man ahsana ilaihi bima yarji'u ila dawami wujudihi wa yu'inu ala baqaihi wa dab'il muhlikati anhu wa hubbuhu man kana muhsinan bi nafsihi ilan nas wa illam yakun muhsinan ilaihi wa hubbuhu likulli ma huwa jamilun bi dhatihi sawa'un kana min as-suwaril zahirah awil batinah wa hubbuhu liman bainahu wa bainahu munasabatun khafiyatun fil batin ila akhirih. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Sebab yang kelima tentang mahabbah atau cinta, kesesuaian yang tersembunyi antara orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Karena banyak terjadi dua orang yang kuat kecintaan antara keduanya, tidak dengan sebab keindahan, keelukan atau keuntungan, akan tetapi dengan sebab semata-mata kesesuaian roh. Nah, jadi di antara 5 sebab datangnya mahabbah, datangnya cinta itu, ada satu sebab yang khafiyah, yang tersembunyi, yang disebut dengan tanasubur roh, saling bersesuaian rohnya. Dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa seringkali kita lihat ada 2 orang yang saling mencintai tanpa ada keelukan di antara keduanya, tanpa ada keindahan daripada keduanya, tanpa ada keuntungan yang diambil dari keduanya. Tetapi kenyataannya kedua orang ini saling mencintai. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ ada tanasubur roh, ada kesesuaian rohnya, yang itu hanya bersifat khafiyah, tersembunyi.
sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Artinya, maka yang saling berkenalan dari roh itu niscaya bercinta kasih, dan yang saling bertentangan tidak berkenalan dari roh itu niscaya berselisih. Ini kembali kepada yang pernah terjadi, yang pernah kita alami di alam arwah, alam yang sudah berapa ribu tahun telah lalu, di mana pada waktu itu adalah berhimpun seluruh roh manusia di suatu alam yang disebut alam arwah. Nah, orang-orang yang pada alam arwah itu rohnya berkenalan, maka di dalam dunia ini begitu keluar, orang itu pasti berkenalan. Walaupun yang satu tempat, yang lain jauh di tempat yang lain. Tapi karena di alam arwah dia sudah kenal, maka di alam dunia ini dia bagaimanapun akan kembali kenal. Orang yang di alam arwah itu dahulunya saling mencintai, saling menyayangi, maka begitu sampai ke alam dunia ini pasti mereka itu pun saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Nah, orang yang pada alam arwah itu sudah sering berkumpul, maka dia begitu diwujudkan Allah ke alam dunia ini, maka dia pun akan sering berkumpul. Nah, kayak kita berkumpul di sini, itu sebenarnya sudah pernah terjadi di alam arwah. Sudah pernah terjadi kita ini berkumpul-kumpul di alam arwah dahulu kala. Nah, oleh karena itu begitu kita dalam dunia ini, kita pun kembali berkumpul-kumpul. Orang yang di alam arwah itu tidak kenal, maka begitu dia lahir ke alam dunia, dia pun kada akan bisa berkenalan. Orang yang di alam arwah itu bertentangan, begitu dia lahir ke alam dunia ini, maka orang itu pasti bertentangan. Nah, itu yang Nabi tadi, fama ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ada dua manusia yang saling menyayangi, saling mencintai, padahal kedua-duanya kada ada bungasnya, kedua-duanya kada ada iloknya, kedua-duanya kada ada saling memberi keuntungan, tapi inya saling sayang menyayangi. Nah, ini sebabnya di alam arwah dahulu ini sudah demikian. Di alam arwah sudah demikian, sehingga di alam dunia pun demikian. Ini yang disebut dengan kesesuaian yang tersembunyi tadi. Artinya rohnya sudah lawas berpetuhan di sana, rohnya sudah lawas bersayangan di sana, rohnya sudah lawas saling mencintai di sana. Nah, sedangkan dalam dunia ini adalah hanyar tedudi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan roh itu serentak. Diciptakan roh sekian miliar manusia. Diletakkan Tuhan roh yang sangat banyak ini di satu alam yang namanya alam arwah. Nah, kalau roh-roh yang di alam arwah itu secara bertahap diwujudkan ke alam dunia ini. Tahun 2011 sekian roh yang diluncurkan ke dunia. Tahun 2012 sekian roh yang dikirim ke dunia. Itu masih banyak lagi cadangan di alam arwah sana, kada sedikit roh-roh yang belum keluar. Itu yang disebut dengan alam dar atau alam arwah tadi.
Kami telah menjelaskan, ujar Imam Ghazali, yang demikian pada kitab Adabus Suhbah. Ketika menjelaskan cinta karena Allah Ta'ala, maka hendaklah dicari daripadanya, karena itu juga termasuk dari keajaiban-keajaiban sebab cinta. Jadi sebab cinta itu ada yang bisa dilihat, ada yang bisa disaksikan, ada sebab cinta itu sifatnya tersembunyi seperti tadi, yaitu tanah subur ruh. Dengan demikian pembagian cinta itu kepada 5 sebab, yaitu 1. Cinta manusia akan wujud dirinya sendiri, kesempurnaannya dan keterus-menerusnya. Itu yang pertama. Manusia ini, kita ini cinta kepada diri kita. Cinta akan adanya diri kita ini. Cinta akan sempurnanya diri kita ini. Cinta akan kekalnya diri kita ini. Jakanya kawa tuh kita kada bematian. Jakanya kawa. Karena kita ini cinta akan kekalnya diri kita. Nah, itu yang pertama. Cintanya kita kepada keberadaan diri kita, kesempurnaan diri kita, dan terus-menerusnya ada diri kita ini. Yang kedua, cintanya manusia kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Cintanya kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Pada apa yang kembali kepada kekalnya wujudnya, membantu kekalnya dan menolak hal-hal yang membinasakan daripadanya. Nah, kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Karena perbuatan baiknya kepada kita itu membantu kekalnya diri kita, membantu sempurnanya diri kita, membantu keberadaan diri kita. Lalu kita cinta kepada orang yang membantu tadi. Nah, cintanya manusia kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, cintanya manusia kepada orang yang berbuat baik pada dirinya kepada manusia, sekalipun ia tidak berbuat baik kepadanya. Kita cinta kepada raja-raja luar negeri yang adil, walaupun mereka itu kada pernah membantu kita, walaupun mereka itu kada pernah berbuat baik kepada kita. Tapi begitu kita mendengar bahwa di luar negeri sana ada raja yang adil, ada raja yang penyayang kepada rakyatnya, ada raja yang sangat memperhatikan kepada rakyatnya, maka kita otomatis katuju lawan raja itu. Padahal raja itu kada pernah berbuat kebaikan kepada kita. Yang keempat, cintanya manusia, cintanya kita kepada setiap sesuatu yang elok, yang indah pada diri sesuatu itu sendiri, baik berupa rupa yang zahir atau yang batin. Manusia kita cinta kepada keindahan, baik keindahan itu sifatnya yang zahir, yang bisa ditangkap panca indera, atau keindahan itu yang sifatnya kebatinan,
akhlak, ilmu, seperti cintanya kita kepada para nabi, cintanya kita kepada para sahabat dan keluarga Nabi. Yang kelima, cintanya manusia kepada orang yang antara dia dan orang itu ada kesesuaian yang tersembunyi dalam batin. Inya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita ini antara satu manusia dengan manusia itu ada kesesuaian batin. Nang itu kada diketahui. Umpamanya seseorang ini katuju lawan judi, penjudi, jalan, si penjudi ini bertemuan lawan orang nang penjudi juga, tapi jangan ada tahu, ini kada tahu pada ini penjudi, ini kada tahu pada ini penjudi. Begitu bertemuan ini di warung misalnya di mana, itu hatinya sudah ada saling katuju antara dua itu. Nah, sudah ada hatinya saling kontak. Karena apa? Karena orang ini sama-sama pada penjudi, walaupun belum tahu masing-masing ini penjudi. Nah, ini munasabah yang tersembunyi. Ada orang yang ketujuh yang suka dengan ilmu, jalan, bertemuan lawan seseorang itu suka juga lawan ilmu, dan masing-masing kada tahu pada suka ilmu. Begitu inya bertemuan, berparakan, hatinya ini sudah saling katuju antara orang ini. Sekali bacuur, sama-sama pada sekolah agama. Nah, karena di dalam hati yang saling bersesuaian itu sudah ada tersimpan saling katuju dengan pasangannya, dengan yang sesuai dengannya. Orang tuh laki bini, orang laki bini itu apabila berkepanjangan jodohnya sekian puluh tahun sudah jodohnya, rukun rumah tangganya, ini pasti orang ini ada kesamaan nisbah hati antara dua orang ini. Nah, saya kong nikah tujuh ini juga. Lalunya berkumpul jadi laki bini, lalu tuntung pandang. Bila saling kada sesuai, paling-paling 2-3 bulan cerai. Ada sebulan kawin cerai. Karena dari hatinya sudah kada ada kesesuaian, kada ada sesuatu nang disesuaikan. Nah, demikian Allah menciptakan tiap-tiap manusia itu. Cintanya manusia kepada orang yang antara dia dan orang itu ada kesesuaian yang tersembunyi dalam batin. Makanya ujar Nabi mengatakan, dan dikatakan juga oleh banyak para ulama-ulama yang menerjemahkan, menafsirkan sabda Nabi itu, jangan kamu tanya tentang seseorang, tapi kamu cukup bertanya akan kawannya orang itu. Nah, dalam hadis ad-dinu ala al-mar'u ala dini khalilih, jangan kamu bertanya tentang seseorang, tapi cukup tanyakan siapa kawannya orang itu. Karena antara dua orang kawan nih kada jauh kelakuannya. Nah, hatinya tuh kada jauh beda. Kita hendak menakunakan kayak apa kelakuannya si Pulan itu. Kada usah ditakunakan. Pulan itu baiklah kelakuannya. Pulan itu paibadatlah orangnya. Pulan itu jujurlah orangnya. Kada perlu ditakuni. Cukup kita bertakun Pulan itu siapa-siapa kawannya rancak. Nah, bila kekawanannya orang-orang jujur tuh orang ini orang.
Bila kakawanannya orang nang kada jujur, kada jauh dari itu, bisa banget pada itu. Jadi jar Nabi, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu atas agama saudaranya, kekasihnya, orang yang dicintainya. Maka apabila terkumpul sebab-sebab ini pada diri seseorang, niscaya berlipat ganda kecintaannya. Pasti, sebagaimana jikalau manusia itu mempunyai anak yang ilok rupanya, baik akhlaknya, sempurna ilmunya, bagus pengaturannya, berbuat baik kepada semua makhluk, dan berbuat baik kepada orang tua, niscaya sudah pasti anak itu dicintai bersangatan cinta. Itu sudah nyata. Kalau orang tuh ada berisi lengkap, kabungasan zahir ada pada orang itu, kabungasan batin ada pada orang itu. Imbah itu lagi apa? Berbuat baik kepada manusia ada pada orang itu, berbuat baik kepada kita banyak orang itu. Nah, otomatis cinta kita akan bersangatan kepada orang itu. Makin tak kumpul sebab-sebab cinta pada diri seseorang, maka makin bersangatan cinta kita kepada orang itu. Ada orang berbuat baik kepada kita, kada kelakuannya kada tapi baik juga, tapi orangnya bungas orangnya. Nah, itu ada cinta kita kepadanya, ada ketujuh kita kepadanya. Kalau kita orang yang normal, orang yang punya tabiat selamat, pasti kita ketujuh karena bungasnya itu. Tapi ketujuh kita kada seberapa banyak tapinya, itu bungas benar orangnya, tapi mau mencuntan sayangnya. Orangnya mau nangka ini, tapi tetap kita ketujuh lah bandingnya, ini bungasnya itu. Nah, kalau terhimpun pada diri orang ini macam-macam sifat yang baik tadi, maka akan sangat cinta kita kepadanya. Si A ini cuma ada dua sifat kesempurnaan pada dirinya, kita cinta kepadanya. Tapi si B ini ada tiga sifat kesempurnaan, lebih cinta lagi kita kepada si B ini. Sekarang ada C pulang, C ini punya sifat kesempurnaan 5, lebih cinta lagi kita kepada C itu. Makin banyak pada diri orang itu sifat-sifat keindahan, sifat-sifat keelokan, tentunya kita akan lebih cinta kepada orang tersebut. Nah, itu bisa anak contohnya. Anak di mana bungas, kelakuannya baik, lawan orang tuanya bakti, lawan orang lainnya bagus, maka kuitannya sangat sayang kepada anak ini. Kekuatan cinta timbul setelah berkumpul sifat-sifat ini. Kekuatan cinta timbul setelah berkumpul sifat-sifat ini adalah menurut kekuatan sifat-sifat ini pada dirinya. Tergantung kekuatan sifat-sifat tadi. Makin bungas, makin dicintai. Makin indah, makin dicintai. Maka apabila sifat-sifat ini pada derajat kesempurnaan yang paling jauh, niscaya sudah pasti kecintaannya pada derajat yang paling tinggi. Makin kuat kesempurnaan yang ada pada diri orang itu, maka makin kuat, makin tinggi cinta kita kepadanya. Nah, maka sekarang ujar Imam Ghazali, kami akan menjelaskan bahwasanya semua sebab-sebab ini, sebab-sebab cinta nih,
semua sebab-sebab cinta ini tidak tergambar kesempurnaannya dan terkumpulnya melainkan pada hak Allah Ta'ala. Ternyata yang sempurna ada sebab-sebab cinta itu pada Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang berhak akan mahabbah, tidak ada yang berhak akan dicintai dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling baik lawan kita? Pasti Allah. Siapa yang paling baik lawan seluruh alam semesta? Pastinya Allah. Siapa yang paling baik sifat-sifat akhlaknya, paling indah rupa batinnya, paling indah af'alnya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berpikir demikian, maka yang berhak dicinta itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna segala sifat keindahan, segala sifat kesempurnaan itu. Penjelasan bahwa yang berhak bagi mahabbah adalah Allah Ta'ala, yang berhak bagi dicintai adalah Allah. Sesungguhnya orang yang mencintai selain Allah, tidak dari segi hubungannya kepada Allah, maka yang demikian itu karena kebuduhannya dan kepindikannya pada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang mencintai selain Allah tanpa ada hubungan dengan Allah, ini menunjukkan orang ini bodoh, menunjukkan orang ini pindik ma'rifatnya. Kalau kita mencintai selain Allah tanpa ada hubungan dengan Allah, nah ini menunjukkan kebodohan kita, menunjukkan bahwa kita ini kurang pindik ma'rifat kita. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji. Cinta kepada Nabi itu dipuji. Kenapa? Maka Nabi lain Allah Ta'ala, maka Nabi lain Tuhan. Kenapa cinta lawan Nabi dipuji? Karena cinta kepada Rasulullah adalah ain cinta kepada Allah. Nah, karena cinta kepada Rasulullah itu iya cinta kepada Allah ngarannya. Karena antara Allah dan Rasulullah itu kadang-kala dipisahkan. Bila orang cinta kepada Allah, pasti cinta kepada Rasulullah. Orang cinta kepada Rasulullah, pasti cinta kepada Allah. Demikian pula cinta kepada ulama dan orang-orang yang bertakwa. Cinta kepada orang takwa itu dipuji. Kenapa? Maka orang takwa itu kada Allah Ta'ala, kada Rasulullah. Kenapa cinta kepada orang takwa itu dipuji? Nah, karena orang yang takwa ini dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Maka bila kita cinta kepada yang dicintai Allah, itu dipuji juga. Nang kada baik itu cinta kepada sesuatu tanpa ada hubungan dengan Allah. Nah ini, misal cinta kepada kemaksiatan, nah cinta kepada seseorang tanpa ada Allah Ta'ala, tanpa ada hubungan kepada Tuhan. Nah itu yang menunjukkan pendeknya ma'rifat. Karena yang dicintai oleh orang yang dicintai adalah dicintai. Karena yang dicintai orang-orang takwa oleh orang yang dicintai Allah Ta'ala,
adalah dicintai, dipuji. Kita mencintai orang takwa, kenapa dipuji? Karena orang takwa ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Mencintai sesuatu yang dicintai Allah, itu dicintai, itu dipuji. Rasul yang dicintai itu dicintai. Nah, bahasa kasarnya, utusan dari orang yang dicintai itu dicintai juga. Ini ampunnya kada datang, nah, cuma ada utusannya datang. Nah, karena kita cinta kepada sidin, utusannya pun dicintai juga mestinya. Itu sudah otomatis. Rasul yang dicintai itu dicintai. Dan orang yang mencintai yang dicintai itu dicintai juga. Semua yang demikian itu kembali kepada pokok asalnya, maka tidak melewatinya kepada yang lain. Maka tidak ada yang dicintai pada hakikatnya bagi orang-orang yang mempunyai mata hati melainkan Allah Ta'ala. Kenapa cinta kepada Rasul? Karena aku cinta pahlawan Allah, jadi aku cinta lawan Rasul. Karena itu Rasul Allah. Kenapa cinta ke orang-orang takwa? Karena orang takwa itu dicintai Allah. Otomatis aku cinta juga kepada orang takwa. Jadi pada hakikatnya yang dicintai itu adalah Allah. Jadi itu dikias dibanding. Setiap kita mencintai sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah itu dicintai. Kenapa ikan sayang menelawan sepeda motor tuh, bilang tiap bisukan memusuti sepeda motor, alahan pada anak dipusuti. Bisukan dilap sepeda motor dipusuti. Nah, aku sayang lawan sepeda motor nih. Kenapa maka sayang lawan sepeda motor? Sepeda motor ini nama antar aku ke masjid, sepeda motor ini nama antar aku ke pengajian, sepeda motor ini menolong orang. Nah, ini mencintai sepeda motor karena demikian dipuji. Kenapa? Karena ada hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena yang sayang banget sepeda motor ini. Bah, sepeda motor ini kada lagi orang berjual, makanya aku sayangi. Nah, ini kada dipuji ngarannya. Karena kada ada hubungannya lawan Allah. Itu kada dipuji. Ini barang antik kada lagi berjual, makanya aku sayangi beneran ini. Nah, ini cinta nang kada ada artinya, nang menunjukkan pendeknya ma'rifat artinya. Penjelasannya adalah bahwa kita kembalikan kepada sebab-sebab yang 5 yang telah kami terangkan terdahulu tadi. Kami menerangkan bahwa 5 sebab itu terkumpul pada hak Allah Ta'ala dengan keseluruhannya. Seluruh minang 5 tadi, sebab-sebab cinta ada terkumpul pada Allah. Dan tidak didapatkan pada selainnya, melainkan salah satunya. Kalau lain pada Allah, kadang-kadang komplit sebab cinta itu 5. Tapi kalau untuk Allah tak kumpul. Karena sebab-sebab itu hakikatnya pada hak Allah Ta'ala. Dan adanya pada hak selain Allah adalah sangkaan dan khayalan, dan itu adalah majas semata-mata, tidak ada hakikat baginya. Si fulan tuh baik lawan aku, hari-hari mengatari aku, tuh khayalan aja, majas saja. Hakikatnya Allah yang mengarahkan si fulan itu untuk berbuat baik kepada kita. Allah yang memberi si fulan itu kemampuan sehingga dia bisa berbuat baik kepada kita. Allah yang memberikannya taufik hidayah sehingga dia hakun berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita mengatakan fulan itu baik lawan aku, itu khayalan semata-mata. Itu hanya sangkaan, hanya majaz, bukan sebenarnya. Dan manakala telah tetap yang demikian,
terbukalah bagi tiap-tiap orang yang mempunyai mata hati lawannya yang dihayalkan oleh orang-orang yang lemah akal dan hatinya. Orang yang lemah akal, lemah hatinya itu selalu berjalan di atas bayang-bayang, selalu berjalan di atas khayalan, selalu berpegang kepada khayalan, bersandar kepada bayang-bayang. Dan jelas daripada menganggap mustahil mencintai Allah Ta'ala dengan sebenarnya, dan jelas bahwa yang sebenarnya menuntut kita agar tidak mencintai seseorang kecuali Allah Ta'ala. Bahwa kita tidak mencintai seorang pun, tidak ada yang kita cintai, hanya Allah. Kalau kita cinta selain Allah tuh karena ada hubungan dengan Allah. Ayo mencintai apakah asal ada hubungan dengan Allah. Jadi pada hakikatnya hanya Allah yang benar-benar dicintai itu. Nah, kemudian adapun sebab yang pertama dari kelima sebab itu. Nah, diberitahukan bahwa pengajian malam ini kita peraih afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صدر عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله